Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film Jadotville. Film ini diangkat dari kisah nyata. Pada tahun 1961, semua negara-negara besar berlomba untuk menguasai Afrika. Mereka mengeruk kekayaan alam benua hitam itu. Salah satu negara baru di Afrika yaitu Kongo, tepatnya di Provinsi Katanga. Di situ menjadi medan tempur perebutan kekuasaan antara kekuatan timur dan barat. Wilayah itu sangat kaya dengan mineral seperti perunggu, nikel, kobalt, dan uranium. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan penyergapan di tengah jalan, sebuah kejadian yang berlangsung cepat dan taktis. Ini dilakukan oleh para militer setempat. Mereka menculik seorang pejabat pemerintah. Pria ini yang ternyata adalah Perdana Menteri terpilih saat itu, yaitu Patrice Lumumba. Dia pun disekap dan disiksa. Kemudian datang dua orang dalam setelan rapi. Patrice pun mengatakan, jika di bumi Kongo ini segala sumber daya alam ialah hak dari rakyatnya, bukan untuk Inggris, Amerika atau Prancis. Sontak saja dia langsung dieksekusi. Scene berpindah di markas PBB di New York. Dr. Connor O'Brien yang menjabat sebagai Kepala PBB Divisi Kongo membacakan statementnya. Sudah menjadi kebanggaan bagi dirinya yang merupakan seorang Irlandia untuk juga mengirim pasukan perdamaian yang berasal dari negaranya demi mengamankan Kongo. Kemudian diperlihatkan tentara Irlandia yang berada di suatu bar. Meja dan kursi penuh dengan para serdadu yang akan berangkat ke Kongo. Di situ terlihat sang komandan bernama Patrick Quinlan. Dia bercerita tentang kisah dan strategi Julius Caesar. Jack bertanya, apakah akan terjadi pertempuran brutal di sana? Tapi Patrick hanya bisa mengungkapkan, jika tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di Kongo. Besok pagi berkumpul para pasukan perdamaian Irlandia di Bandar Udara Militer Baldonnel. Setelah perpisahan dengan keluarga, mereka mendapat arahan dari Komandan Patrick. Dia menerangkan, para pasukan harus melakukan yang terbaik dalam misi tempur perdana mereka. Irlandia sebagai negara yang selalu netral tak pernah menjajah negara lain, merasa terhormat dengan penugasan ini. Kemudian diperlihatkan kantor PBB. Connor menerima tugas dari sekjen kala itu, yaitu Doug Hammers. Dia diutus ke Kongo sebagai delegasi keamanan. Secara tak langsung, dia harus mengakhiri rezim Jenderal Zombie. Melihat besar dan kerasnya tugas ini, dia merasa sangat tertekan dan takut. Kemudian diperlihatkan Jenderal Zombie. Dia sedang teleponan dengan pemimpin Prancis kala itu, yaitu Charles de Gaulle. Dia memohon bantuan dari pihak Prancis untuk mengamankan jabatan dan kekuasaannya di Kongo. Zombie menjanjikan keuntungan dari pertambangan mineral bagi Prancis. Prancis yang memang ingin tambang di Afrika langsung menyetujuinya. Prancis menjanjikan untuk mengirim 1000 ex-legioner atau mantan tentara khusus. Mereka mengatur agar 1000 orang berpengalaman ini menjadi petugas keamanan perusahaan tambang. Kemudian di Bandara Elizabeth Katanga, Connor sudah sampai. Dia disambut oleh Jenderal Mackenzie dan dikenalkan pada jenderal dari pasukan India. Lalu diadakan pertemuan. Connor ingin segera melakukan aksi tekanan untuk menggulungkan zombie. Langkah awal invasi ini dimulai dengan merebut bangunan-bangunan penting yang masih dikuasai oleh zombie. Diharapkan juga Jenderal India harus bisa lebih agresif dan berani bertindak dalam sebuah operasi militer yang dinamakan dengan Operasi Motar. Pasukan Irlandia juga telah menuju Jadotville, sebuah desa yang telah menjadi kamp pasukan yang nantinya menjadi medan darah dan teror. Sersan Jack langsung menganalisis situasi wilayah. Dia memberitahu Patrick kalau tempat ini terbuka dan rawan diserbu dari berbagai sisi. Dengan cepat Patrick memerintahkan agar membuat barikade dan parit. Pertahanan segera dibuat untuk mengamankan area-area yang terbuka. Besoknya tugas ini segera dilaksanakan. Barikade kantong pasir dan parit pun dibangun. Tapi tiba-tiba di seberang padang ilalang, seorang serdadu Kongo berdiri memandangi mereka. Ini menandakan jika mereka diawasi. Patrick pun mulai mengkhawatirkan hal itu. Kemudian logistik pasukan dicek.
Ternyata persediaan mereka tidak banyak, maka diputuskan untuk belanja tambahan di kota. Tapi ternyata sambutan di kota ini tak sesuai yang diharapkan. Ekonomi lokal masih dikontrol oleh orang kulit putih. Salah satu penduduk bule ini mengatakan jika keberadaan pasukan PBB sama sekali tidak diharapkan. Fakta ini tidak menyusutkan semangat Patrick. Dia berniat mengunjungi bar setempat. Di bar ini ternyata sudah dipenuhi dengan tentara bayaran zombie, yaitu pasukan penjaga pertambangan asal Perancis. Pemimpinnya yang bernama Rene Volks menawarkan minuman pada Patrick. Dia pun mengajak Patrick ngobrol. Mereka pun bercakap penuh dengan sindiran militer. Rene menjelaskan jika rakyat Kongo tidak menginginkan adanya campur tangan PBB dalam masalah dalam negeri mereka. Patrick membalas perkataan Rene dengan kutipan dari buku Erwin Rommel. Ternyata di luar dugaannya bahwa buku-buku Rommel ini juga sudah dikuasai semua oleh Rene. Rene juga mengatakan bahwa dirinya tak suka dengan taktik tempur Erwin Rommel. Tapi Patrick menambahkan jika wajar seorang Prancis tak menyukai Rommel karena negaranya hancur lebur di invasi Nazi Jerman hanya dalam waktu 2 minggu. Kalimat itu langsung membuat Rene mengusir dirinya dari bar. Setibanya di Jadotville, Sersan Jack segera dikirim ke Elizabeth, markas PBB di Provinsi Katanga. Dia bertugas menyampaikan pada Jenderal McKenty jika pasukan bala bantuan sangat dibutuhkan untuk menghadapi para tentara bayaran tambang. Tapi laporan Sersan Jack ini hanya ditanggapi sebagai alay kepanikan. Patrick dinilai hanya over panik dan ketakutan, karena menurutnya pasukan bayaran Prancis hanya berjumlah sedikit. Mereka tak akan berani menyerbu kamp di Jadotville. Tapi pada perjalanan pulang ke Jadotville, Jack melihat di berbagai area, termasuk jembatan yang dilaluinya, sudah dipenuhi oleh tentara bayaran dari warga lokal. Mereka menyebar teror pada pasukan PBB. Besok paginya di kantor Connor, stafnya menginfokan kepadanya jika operasi motor gagal total. Gedung radio Katanga dilululantakan oleh pasukan pemberontak. Jenderal India mengatakan jika musuh berbau dengan warga sipil di dalam gedung radio. Ini membuat dirinya memutuskan untuk menghabisi semua orang yang ada di dalam gedung tanpa terkecuali. Tercatat 30 rakyat sipil yang tumbang. Connor menyesal telah memberi otoritas penuh kepada Jenderal India ini. Kabar segera sampai pada Rene. Manajer tambang pun menyuruhnya untuk segera balas dendam pada pasukan PBB. Tapi Rene meminta kenaikan gaji untuk aksi ini. Maka berangkatlah mereka ke Jadotville. Sementara itu di Jadotville sedang diadakan ibadah kebaktian bersama. Hanya Billy seorang yang berjaga di luar. Tiba-tiba para pasukan tambang mulai merapat. Billy pun memberi kode. Pertempuran akhirnya pecah. Parit-parit segera terisi dan senapan mesin ditembakkan. Sementara musuh terus menekan dari depan dan menyeberang padang. Di tengah kecamuk ini, Patrick berniat mengirim Sersan Jack ke selatan dengan 10 orang terbaiknya. Karena inilah taktik yang dibacanya dari buku-buku Erwin Rommel dan kisah tempur Julius Caesar. Merasa kalah jumlah, Patrick segera menelepon kantor PBB untuk segera mendatangkan pasukan tambahan. Tapi sayang, gagalnya operasi motor dan kasus di radio Katanga tidak memungkinkan PBB untuk membantu pertempuran Jadotville. Sementara Jack dan skuadnya sudah sampai di selatan, tapi tidak ada apa-apa di sini. Ini membuktikan pembacaan situasi yang salah dari Patrick. Jack pun segera membawa balik skuadnya dengan hanya meninggalkan 3 orang untuk berjaga. Tapi dalam perjalanan, salah satu tentara bernama Reddy tertembak. Di berbagai sisi pertahanan, semua pasukan merasa kalang kabut. Jack pun nekat untuk beraksi secara frontal. Aksi dari Jack ini ternyata berhasil menekan musuh. Rene memerintahkan untuk mengakhiri serbuan kali ini. Sesampainya di kamar, Patrick marah pada dirinya sendiri dan membuang semua buku-buku perangnya. Dia menyadari
Rene juga sudah katam membaca buku perang yang sama. Jelas pengalamannya berperang juga jauh lebih banyak. Terbukti antisipasinya menghadap ke selatan tak berbuahkan apa-apa. Kemudian Jack mengatakan, jika persediaan amunisi sudah semakin menipis. Tiba-tiba ada telepon dari Jenderal McKenty. Patrick mengharapkan adanya pasukan bala bantuan secepatnya. Dia menambahkan, jika jumlah musuh ada di angka 1.500 lebih dan bersenjata lengkap. Connor mengatakan, jika bala bantuan tak mungkin didatangkan karena PBB sedang dalam proses operasi motor yang jauh lebih penting secara politik daripada harus mempertahankan pemukiman kecil seperti Jadotville. Lalu Connor mengadakan pertemuan privat dengan Jenderal Zombie, di mana secara jelas Jenderal Zombie mengancam akan menyerahkan semua perunggu dan uraniumnya untuk Uni Soviet jika PBB terus-terusan campur tangan. Dia mengatakan Katanga ingin memisahkan diri dari Kongo, sekaligus meminta Connor untuk meresmikan dirinya sebagai Presiden Katanga di sidang PBB. Tapi hal ini jelas ditolak oleh Connor. Melihat tidak adanya kesepakatan dalam pertemuan ini, Jenderal Zombie mengancam keberadaan 150 orang yang kini bertahan mati-matian di Jadotville. Esoknya lagi-lagi yang ditakutkan pun terjadi. Serbuan sekali lagi datang dari para pasukan tambang. Patrick menerpong jauh dan melihat di sebuah sudut bangunan ada manajer tambang. Dia ikutan nobar di medan pertempuran. Patrick merasa pria dengan setelan putih rapi ini merupakan sosok yang penting. Dia pun memerintahkan Billy untuk mencoba membidik pria ini. Pria itu pun ditembus satu peluru dari sniper Billy. Mengetahui majikannya sudah tumbang, Rene memberikan kode mundur untuk pasukannya. Tapi nyatanya pertempuran belum selesai. Rene muncul lagi dengan bendera putih. Dia mengajak Patrick untuk bicara. Rupanya Rene meminta gencatan senjata agar pihaknya bisa mengambil mayat-mayat pasukannya. Permintaan secara kesatria itu disetujui dengan lugu oleh Patrick. Ambulans pun berdatangan mengangkut pasukan yang tewas di padang. Tapi yang tak diketahui oleh pihak Patrick, Rene menyiapkan beberapa pasukannya berkamuflase. Untungnya salah satu prajuritnya berteriak memperingatkannya, tapi sudah terlambat. Jadotville membalas dengan mortarnya, berhasil membasmi jeep milik musuh. Keadaan menjadi semakin rusuh. Ledakan beruntun membuat moral musuh jatuh. Rene sekali lagi terpaksa harus menarik pasukannya. Sekjen Dakhammer dikecam oleh beberapa negara. Korban semakin berjatuhan dan kondisi Kongo bertambah parah tiap harinya. Ini membuat Dak frustasi dan memutuskan untuk berangkat sendiri ke Kongo untuk menemui Jenderal Zombie. Thank you, gentlemen. Pada malam harinya Patrick menghubungi kantor. Dia memohon didatangkannya bala bantuan tambahan. Karena kasihan pada situasi Jadotville, McKenty menjanjikan bahwa besok akan ada pasukan tambahan. Tapi seketika serangan mortal malam hari ini rupanya mengincar persediaan peluru prajurit. Meski sebagian besar berhasil diselamatkan, Patrick yakin jika mereka semakin terdesak. Maka benarlah prediksinya, karena pada besok harinya bangkai hiena ditemukan di tempat penyimpanan air, tanda bahwa sabotase telah dilakukan musuh. Kini air mereka sudah teracuni. Sampai panggilan telepon masuk dan menyampaikan jika pasukan bantuan yang hanya berjumlah 30 orang sedang bertarung mati-matian di jembatan dengan tentara musuh. Kondisi di jembatan sendiri menunjukkan jika peleton tambahan ini sedang terdesak. Mereka terpaksa harus balik kandang. Bantuan yang diharapkan oleh Patrick tak pernah datang. Sedangkan di luar pertempuran hari ini sudah dimulai. Status peluru semakin tipis. Jenderal Zombie pun memutuskan untuk campur tangan, merealisasikan ancamannya pada Jadotville. Rene pun semakin menekan. Satu sniper disiapkan untuk Patrick. Untungnya luka Patrick tak terlalu parah. Scene berpindah ke Connor yang mendapat panggilan langsung.
dari bosnya Sekjen PBB yang kini sudah berada di langit Kongo. Nampak jika Dak sudah kecewa dengan Connor. Dia memarahinya karena ketidakbejusan Connor mengurus Kongo. Connor pun mau tak mau mengundurkan diri dari posisinya sekarang. Tapi tiba-tiba saja satu pesawat F-4 mengintai pesawat Sekjen. Pesawat PBB pun ditembak jatuh. Sementara itu di luar Jadotville, heli dari PBB bersiap mendarat untuk mengangkut para pasukan yang terluka. Tapi pesawat zombie mendekat dari belakang. Pesawat akan menjatuhkan heli. Patrick dengan sigap merentet pesawat itu untuk melindungi heli. Kemudian yang terluka dinaikkan ke helikopter. Tapi pihak Rene punya rencana yang lain. Situasi Jadotville makin parah. Panggilan ke kantor tak mendapatkan jawaban sama sekali. Kini Patrick sadar jika mereka hanyalah pion di tengah konflik politik internasional. Apalagi setelah kematian Sekjen PBB. Bencana tambahan datang dari luar. Ribuan milisi bayaran berlari bersiap menyerbu mereka. Kala jumlah di kondisi saat ini, yang bisa dilakukan sekarang hanyalah memasang jebakan. Seluruh pasukan terpaksa bersiap sekali lagi. Hingga beberapa menit kemudian tembakan pertama dibunyikan. Pertanda telah dimulainya pertempuran terakhir. Regu demi regu mundur teratur ke belakang. Mereka menghitung saat yang tepat untuk ledakan jebakan maut. Sampai akhirnya. Tapi ini tak menghalangi gelombang berikutnya untuk maju. Jadotville bersiap menjemput kematian. Patrick dan kawan-kawan terpaksa bertahan dalam sebuah gedung yang juga terus dihujani oleh peluru. Tapi gedung ini pun tak bertahan lama. Mereka tergiring di lapang terbuka. Amunisi sudah habis dalam petaka. Tiba-tiba keheningan terjadi. Para tentara bayaran menghentikan gelombang serangnya. Rene mengajak Patrick bertatap muka. Akhirnya diputuskan Patrick untuk menyerah pada tentara bayaran. Patrick menyampaikan keputusan itu pada anak buahnya. Meski sebenarnya para pasukan tak mau menyerah sampai mati, tapi mereka memilih tetap menurut pada komandannya. Pasukan PBB dari Irlandia ini pun sampai di penjara milik pemberontak dengan tanpa senjata dan wajah yang suram. Sebulan kemudian, entah karena agenda atau campur tangan siapa, mereka pun dibebaskan dan dikirim balik ke Irlandia. Tapi sayang, bukan sambutan meriah yang mereka dapatkan, tapi ejekan dari Jenderal McKenty yang mengatakan jika tak akan ada medali dan penghargaan untuk perangnya di Jadotville. Malah para prajurit ini terancam terkena sidang militer karena kepengecutan mereka semua dan takluk di tangan musuh. Penyerahan diri Patrick dinilai membuat wajah PBB semakin buruk secara internasional. Tapi semua keputusan Patrick sangat dihormati oleh para pasukannya. Mereka tahu jika Patrick menyerahkan diri karena ingin menyelamatkan para pasukannya yang saat itu memang sudah tak sanggup bertempur karena sudah tak ada peluru yang tersisa. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada satupun dari 150 anak buah Patrick yang mati. Ini pertanda pertahanan yang mereka bangun dan taktik yang diterapkan sangat-sangatlah the best. Mengingat tak ada satupun pasukan Irlandia ini yang pernah ikut perang sebelumnya. Film pun tamat. Nah, gimana lur ceritanya? Jika ada kata dan penyampaian yang salah, Mimin minta maaf. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.